Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim bi qawli yahtadi muhtadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض وعندت للمتقين. وقال تعالى في آية أخرى وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وكما قال تعالى في آية أخرى هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في من خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين بادروا بالعمل الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. الحديث وقال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan pagi hari ini saya berada di Yogyakarta, wabil khusus bisa bertemu dengan jamaah pengajian Sabtu pagi di Masjid Prawiro Sutiko ini di Sidorejo. 2 hari yang lalu saya masih berada di Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu. Kami 8 hari keliling Nusa Tenggara Barat, dimulai dari kota Bima, lalu ke ujung timur Bima di Sape, dan juga di Sila, dan juga di Dompu, berakhir di Taliwang. Lalu kami nyebrang ke Lombok. Di Lombok Timur kami berakhir di Kota Mataram. Kemudian saya bersama istri, alhamdulillah, baru kemarin dari Jakarta kami pulang ke Bandung. Di rumah hanya beberapa jam saja. Malamnya kami sudah berangkat ke Jogja pakai kereta. Jadi mohon maaf, ini mungkin saya lagi ngedrop ini bisik saya. Subhanallah. Ini lagi merasakan alhamdulillah kenikmatan Allah bagaimana berjuang berdakwah di jalan Allah. Tidak terbayang bagaimana Rasulullah dulu menggunakan unta kesana kemari ya. Saya masih menggunakan pesawat, masih menggunakan perahu. Kami menyeberang pakai kapal feri, menyeberang dari laut Selat Lombok, kemudian pakai kereta, masya Allah. Tapi yang luar biasa kita nikmati karena memang ini merupakan ibadah, dan saya berharap ini menjadi jihad saya di sisi Allah SWT. Sehingga mudah-mudahan waktu saya tidak dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi alhamdulillah dihabiskan untuk dakwah dan tarbiyah serta jihad insya Allah. Saudara kita mereka tidak bisa tidur karena memang dibombardir di Gaza setiap detik, setiap menit. Nanti kita lihat bagaimana kondisi saudara kita di Gaza. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sampai di majelis pengajian Sabtu pagi di Masjid Prawiro Sutiko di Sidoarjo ya. Sidoarjo, Yogyakarta. Sidoarjo, Yogyakarta. Ini masuknya Sleman. Masuknya Sleman, berarti ujung barat ya. Ujung barat Jogja. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Prawiro Sutiko, wabil khusus kepada panitia pengajian. Terima kasih sudah menerima kami, ayahanda Ustaz Suki dan Bapak Ibu yang berkah Allah SWT. Saya bersyukur bisa bertemu dengan para calon penghuni surganya Allah SWT. Betul ya Bapak Ibu ya, calon penghuni surga ya. Sedikit yang jawab amin ini. Jamaah mau masuk surga jamaah? Langsung apa mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini. Oh jangan. Mau jamaah duluan saya belakangan atau saya belakangan jamaah duluan? Yeah.
Salawat dan salam semata selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kehadirannya merupakan pertanda dekatnya kiamat. Hadirnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul di muka bumi itu tanda pertama kiamat telah dekat, Bapak. Itu kata Rasulullah, bu'istu ana wasaka hatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Masya Allah. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu mengatakan, bu'istu ana wasaka hatain. Jarak aku diutus dengan kejadian kiamat seperti ini. Allahu Akbar. Ini 1400 tahun yang lalu. Lah hari ini kita mau bilang apa, Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal telunjuk. Kalau orang memperingatkan sesuatu yang berbahaya, yang waspada, pakai telunjuk apa pakai dua jari? Telunjuk. Kalau gini kampanye namanya. Gini ya benar. Artinya kita benar-benar waspada. Kenapa? Karena pintu gerbang kiamat sudah terbuka di depan kita dan kita tidak menyadarinya. Nyamannya kita di dunia, indahnya dunia yang sedang kita hidup di dalamnya, yang sedang kita nikmati, membuat kita lupa pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Betul Ustaz, Ustaz nakut-nakutin. Saya tidak menakut-nakutin Bunda, tapi saya membagi rasa takut Pak, karena saya nggak mau takut sendirian. Mending takut bareng-bareng. Makanya saya sampaikan di dalam beberapa kitab. Yang pertama dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Syekh Al-Hafiz Imam Ibn Katsir rahimahullah. Yang kedua dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ad, karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, ensiklopedia akhir zaman. Itu dia nukilkan hadis-hadis sahih. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi waspada. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat, oh berarti pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Jamaah, oi jamaah, saya bukan Ustadz Maulana jamaah. Sudah terasa tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah terasa belum? Di Jogja sudah terasa? Oh berarti Jogja kiamat duluan. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya, tipu muslihat di mana-mana, waspada, pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depan. Indikatornya ada 5 kata Rasulullah SAW. Ciri pintu gerbang kiamat sudah terbuka itu dan kita di depannya ada 5 kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha as-sadiq. Yukadzabu fiha as-sadiq. Orang jujur didustakan, orang benar dibohongi. Sejujur apapun orang berkata, sebenar apapun orang berbuat saat itu, didustakan dan dibohongi. Sudah terjadi? Di Sidoarjo, innalillahi, Sidoarjo kiamat duluan. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, maka sebaliknya, karena ini sistem, ketika yang satu terjadi, maka yang lain pun terjadi. Karena ini sistem. By design. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, maka sebaliknya, yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta, para pembohong dibenarkan. Kenapa? Mereka berkuasa. Mereka punya seperangkat instrumen, pasukan untuk melindungi kebohongannya dengan kekuasaannya. Sudah terjadi? Yang ketiga, wa yukhawwanu fihal amin, disingkirkannya orang-orang yang terpercaya, orang yang mampu, expert, pakar, mampu mengurus negara, pakar tata negara, ahli hukum, mampu berakhlak mulia, takwa, disingkirkan. Seolah-olah tidak ada celah bagi orang takwa, mampu dan hebat memimpin umat. Jadi kata Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, yang namanya amin itu pasti disingkirkan. Wa yukhawwanu fihal amin, tuh kata Rasulullah, dan ternyata terjadi di Indonesia. Aman? Aman? Sudah terjadi?
Ya Anies Muhaimin. Allahu Akbar. Jadi ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang para pendusta, para pembohong, maka tidak ada celah dan ruang bagi orang yang jujur untuk memimpin umat. Tidak ada ruang dan waktu bagi orang yang mampu, hebat, expert ya, untuk memimpin. Disingkirkan. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah yang keempat. Wa yu'tamadu fiha al-kha'in wa yu'tamadu fiha al-kha'in. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa memimpin kaum dan bangsa tadi. Sudah terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa yaqulu fi harwaibidah. Maka berkatalah para ruwaibidah, man hum ruwaibidah ya Rasulullah? Siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Alladzina yaquluna amrul amma hum sufaha hum juhala. Lakinnahum yatakallamun wa yatakallamuna fi kulli makan fi ayyi zaman liyusibu bihim ad-dunya. Orang-orang yang bodoh tidak ngerti tapi ngomong masalah negara di mana-mana di media sosial, ngomong masalah penguasa dan begitu. Padahal mereka tidak tahu, mereka bodoh. Kenapa? Mereka dibayar oleh penguasa untuk memberikan pencitraan seolah penguasanya hebat. Padahal nonsen, dibayar. Sudah terjadi? Innalillahi. Berarti betul kan pintu kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Jawab. Maka tidak ada celah bagi kita, tidak ada hal yang penting bagi kita, melainkan kita membekali diri kita. I'dad bi kulli al-amal khair bil amal salih li qudum al akhirah ya li zidana fil akhirah fi hati al haqiqah al akhirah. Tidak ada jalan bagi kita kecuali kita membekali diri kita ya dengan bekal ibadah, amal saleh, mempersiapkan hidupan sesungguhnya. Dunia sudah tidak layak bagi orang-orang jujur. Dunia sudah tidak lagi menerima orang-orang yang benar. Dunia sudah tidak memberikan ruang bagi mereka yang siap untuk mengabdi dan berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Artinya, sekarang dunia adalah pertarungan yang sesungguhnya. Halo? Sepi. Kemana ini jamannya? Jawab. Jadi masuk surganya besok. Perkenalkan, saya Rahmat Baikuni, saya dari Bandung, Jawa Barat. Saya lahir di Bandung tahun 1976. Nah, ini mohon maaf nih saya berbicara di hadapan ayah bunda sekalian ya. Saya tidak bermaksud tidak mau menasihat, tidak. Saya hanya berbagi cerita dan pengalaman. Ketika saya bersama teman-teman Ustadz Randi, alhamdulillah sekarang kami sudah tahun ini kami bersama Ustadz Arif. Beliau dari Muntilan ya, Pak ya. Beliau Muntilan, insyaallah beliau menyertai kami juga, alhamdulillah. Kami senang ada orang-orang baru yang Allah kirim untuk menguatkan jihad dan dakwah kami. Dulu saya bekerja, Bapak Ibu sekalian, sekolah di umum, SD, SMP, SMA. Kemudian cita-cita ingin jadi dokter, saya ikut ujian, ternyata tidak ada kampus yang mau menerima saya. Gagal di kedokteran, diterimanya di kimia. Di kimia saya galau, akhirnya murtad di kimia dan mu'alaf di tafsir hadis, Bapak Ibu. Jadilah ustaz seperti sekarang. Selesai saya ngambil S1 saya tafsir hadis di Demak, Jawa Tengah, di Meranggen, berbatasan dengan Semarang. Kecamatan terjauh dari Kabupaten Demak, berbatasan dengan Semarang, dengan Pedurungan. 94 saya kembali ke Indonesia, 98 kembali ke Bandung, Jawa Barat, mengajar di pesantren, ketemu istri saya. Satu-satunya itu istri saya yang di pinggir dinding, yang di jendela, itu istri saya. Itu limited edition, susah nyarinya bunda. Dia yang menemani saya berjuang dan berdakwah hari ini, membina keluarga. Sudah dikurangnya dari beliau ini 7 anak dan 4 OTW, 5 cucu. Subhanallah, sudah jadi kakek muda, Bapak Ibu. Kemudian 2006 kami bergabung dalam gerakan pembebasan Palestina, dimulai dari konferensi internasional negara-negara Islam dunia di Istanbul, Turki, dan kita mendesak kepada OKI untuk diberi jatah agar Indonesia menyelenggarakan hal yang sama. Alhamdulillah 2007 di Jakarta, di Wisma Antara, kita teman-teman
ya bergerak, dan alhamdulillah terselenggaralah konferensi internasional untuk pembebasan Palestina dan merebut kembali Al-Aqsa dari tangan Zionis Yahudi. Betapapun itu kita lakukan sejak 2007, tapi insya Allah signifikansi hasilnya, testimoni ada, namun penetrasi Yahudi begitu kuat, okupasi dan penjajahan itu begitu kuat, sehingga perjuangan ini masih belum membuahkan hasil karena memang Allah belum menakdirkan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat Palestina merdeka. Dalam waktu dekat Al-Aqsa akan kembali pada pangkuan umat Islam dunia. Insya Allah ini adalah tahun kedua di 100 tahun kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Betul Ustaz, ini momentum kebangkitan Islam, nanti kita lihat sama-sama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ada iklannya Bapak Ibu? Gak ada lewat? Oh berarti lanjut ya. Jamaah lanjut sampai jam berapa? Sampai jam 7. Loh sebentar sekali Bu. Ini belum apa-apa, saya baru pembukaan. Kalau sampai untuk saya jauh Bunda, dari Bandung ke sini, masa cuma sebentar? Sampai jam 8 boleh? Kalau setengah 9 gimana? Boleh? Benar ya? Dengan satu perjanjian, tidak boleh ada yang muntaber. Tidak boleh ada yang muntaber ya. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Pulang satu-satu ini. Boleh setengah 9? Di akhir saya sampaikan kabar gembira, oleh-oleh dari Palestina Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sejak saat itulah kemudian kami konsen Palestina. 2006 ini sebetulnya saya mendapatkan kesempatan untuk belajar pada para masyayikh syekh kami yang dari Gaza, Palestina. Kami belajar bersama mereka. Disitulah saya membuat makin lama makin tertanam cinta saya pada Palestina, sampai saya bawa istri dan anak saya yang baru 1 tahun itu. Bagaimana agar mereka merasakan ayahnya berjuang nanti di sana Bapak Ibu, dan insya Allah saya sudah mewakafkan nyawa saya, darah saya untuk Palestina, harta dan hidup saya untuk Palestina. Kenapa? Orang yang paling mulia imannya di akhir zaman, ya, inna min khairi ahli al-ardi yawma idzin imanuhum alladzina yuhajiruna wa yujahiduna fi biladi hijrati Ibrahim. Di akhir zaman, orang yang paling mulia imannya adalah mereka yang hijrah kemudian berjuang berjihad demi tegaknya Islam di Palestina. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena Palestina adalah ending peradaban manusia di muka bumi. Ya, betulkah demikian? Ya, jamaah yang mati Allah. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Zar Al-Ghifari. Ya, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayul masjidi bunya fil alam awalan? Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Suma ayun ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah yang dibangun setelah itu? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Arba'una sanah, 40 tahun. Pertanyaannya singkat dan jawabannya pun singkat, namun maknanya jauh futuristik ke depan. Kenapa demikian? Baik, kita bahas satu-satu. Boleh aja Pak? Sudah habis rotinya? Belum. Pantes saya budak sibuk komat kamit, ternyata makan roti. Jawab. Ada banyak riwayat yang menyatakan siapakah yang membangun kedua masjid ini. Namun riwayat yang paling dhabit, paling kuat, paling rajih adalah riwayat yang mengatakan bahwa yang membangunnya Nabi Adam alaihissalam, ya, dibimbing oleh malaikat Jibril. Kita tahu dulu Nabi Adam alaihissalam bersama ibunda kita Siti Hawa, dua orang tua kita ini berada di surga. Namun terbujuk rayu oleh tipu daya si Ajazil, namanya bagus Azazil. Ya, Allah nama yang memberikan nama itu. Azza yu'izzu 'izan, mulia. Eli Allah, Azazil yang Allah muliakan. Namun dia tersingkir. Dia tidak dipilih, bukan tersingkir, dia tidak dipilih Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dia marah sama Allah. Maka dia dendam sama Nabi Adam. Maka dia ingin merebut kekuasaan, kehilafahan dari tangan Nabi Adam, dan dia ingin menjadikan diri dia sebagai yang berhak menjadi khalifah. Tapi ternyata Allah tidak pilih dia kan.
Maka ketika Allah uji keikhlasannya, padahal dahsyat iman dan takwanya, kalah para malaikat oleh takwanya si Ajazil, satu jin dari suku Al-Haris yang kemudian dihidupkan di alam malaikat. Jibril saja hampir kalah ketakwaannya oleh si Ajazil ini. Namun dia merasa paling hebat. Rupanya ibadahnya hebat, takwanya dahsyat, itu bukan karena dia ikhlas, tapi karena merasa paling hebat. Maka Allah uji keikhlasannya, disuruh sujud ketika dia bersama para malaikat. Malaikat sujud, dia tidak mau sujud. Sehingga saat itulah Azazil diberi gelar iblis, pembangkang. Jadi iblis adalah gelar untuk si Azazil, ya, yang Allah muliakan. Bagus namanya Azazil, Ustaz. Boleh jadi nama anak saya, jangan itu nama iblis. Azazil yang Allah muliakan, itu nama dari Allah. Seperti nama Jibril, Mikail, Islam. Dia dendam, maka dia buktikan dia paling hebat. Nabi Adam tergelincir atas bujuk rayunya, memetik dan memakan buah pohon kayu. Iblis menamakannya Huldi. Jadi bukan dari Allah buah Huldi. Setelah dipetik dan dimakan, Nabi Adam lupa kalau itu larangan Allah. Terdorong oleh hasrat cintanya pada Siti Hawa. Maka kemudian Nabi Adam Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tanahnya, Allah turunkan fi makanin a'la fawqal ard. Nabi Adam Allah turunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Tempat tertinggi di muka bumi sampai hari ini masih Nepal, Himalaya, Hindustan. Jadi Nabi Adam diturunkan di Hindustan. Siti Hawa Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tanahnya, Allah jatuhkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun diberi nama Jeddah. Jadi Nabi Adam turun di Nepal, Siti Hawa di Jeddah. Terpisah 100 tahun, tidak bertemu pertama kali di muka bumi. Terbayang Bapak Ibu, uji kelayakan untuk Nabi Adam, fit and proper testnya 100 tahun tidak ketemu. Saya 7 hari gak ketemu istri, galau stadium 5+. Makanya saya bawa, karena saya menolak galau. Maaf Ustaz Randi, gue sudah berapa lama gak ketemu istri. Ya kalau beliau tahan, kalau saya enggak. Ustaz juga manusia. Betul ya Pak? Pak? Ya 2 peso. Terpisah 100 tahun tidak bertemu. Ya, di situ sadar Nabi Adam. Wah, itulah efek daripada ujian, daripada kesalahan dan lupanya Nabi Adam. Maka dari sejak saat itulah manusia dan keturunannya disebut insan, mahlul khata wa nisyan. Dari kata nasiya yansa nisyan, lupa. Maka disebutlah insan, mahlul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka tugas pertama dari Allah, dan ini adalah kemuliaan untuk Nabi Adam alaihissalam, ayah kita pertama, membangun pondasi peradaban manusia di muka bumi. Dan titik nol peradaban itu bernama Al-Masjidil Haram. Ya, titik nol peradaban itu bernama Al-Masjidil Haram. Di dalam kitab Ar-Raisil Majalis karya Syekh Al-Thalabi rahimahullah, ya, Allah berfirman, hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang dari Allah cuma temanya saja. Wahai Rasulullah, kekasihku Muhammad, sampaikan pada manusia hamba-hambaku, pada umatmu tentang kemuliaan Masjidil Haram. Baru Rasulullah cerita. Redaksinya dari Rasulullah. Nah itu hadis qudsi. Makanya tidak masuk ke dalam mushaf Quran kan? Ya, karena kalimatnya dari Rasulullah, tapi temanya dari Allah. Maka Rasul bersabda, Allah berfirman, Ya Adam, inna li baitun Ka'bah bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyahadah. Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arsku. Oh, dari sini kita tahu kenapa Ka'bah di Mekah, tidak di Sidoarjo. Karena Mekah lurus dengan ars Allah. Maka sucinya ars Allah hadir di tanah Mekah, maka Mekah suci sesuci ars Allah. Itu arti dari tanah haram. Makanya tanah Mekah dinamakan tanah haram. Suci sesuci ars Allah. Dan itulah yang Rasulullah tegaskan. Inna hadzal balad haramahullah ya khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah sucikan dia,
Allah haramkan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Itu ayat mulia. Subhanallah. Itulah kenapa dinamakan tanah haram. Maka masjid yang dibangun di sana bernama Al-Masjidil Haram. Sejarah singkatnya. Inilah titik nol peradaban manusia di muka bumi. 40 tahun kemudian Allah perintahkan Jibril agar Nabi Adam membangun Masjidil Haram. Ya Jibril ihbit ila al-ard wa'mur Adam ayyabna al-masjid al-sani fil alam fil Qudsi Al-Aqsa. Maka 40 tahun kemudian malaikat Jibril membimbing Nabi Adam membangun masjid yang kedua, Al-Masjidil Aqsa. Aqsa itu paling jauh, artinya isim tafdil. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak tempat. Kalau jarak waktu pembangunannya 40 tahun, kalau jarak tempatnya 1233 km. Inilah jarak yang ditempuh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dilakukan di bulan Rajab tanggal 23 Rajab 27 Rajab tahun ke-11 bisa menurut satu riwayat. Nah, yang mudah Allah Subhanahu wa taala, jadi berdasarkan hadis ini titik nol peradaban kita adalah Al-Masjidil Haram dan titik akhir peradaban kita adalah Al-Masjidil Aqsa. Jadi peradaban manusia di dunia ini bermula di Masjidil Haram dan akan berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya apabila seluruh mata manusia di muka bumi tertuju kepada Gaza, Rafah, Palestina, Masjidil Aqsa, jika di mana-mana orang bicara Palestina di seluruh dunia, ini artinya Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita sekarang berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Yeah. If all seeing eyes, yeah, yeah, is directed to Palestine, to Gaza. This is the sign from Allah that we are now in the last episode of human civilization in the world. Itu kata mereka. Jadi sadarkah kita jamaah, terbukti pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Rasulullah, sekarang ada pada babak finalnya. Pertarungan antara hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan hari ini ada pada babak finalnya. Dan itu ada di pundak kita umat Islam akhir zaman. Allahu Akbar. Sadarkah kita Bapak Ibu? Kita sekarang menyaksikan bagaimana penderitaan yang mengerikan dialami oleh saudara-saudara kita. Dibantai habis, diluluh lantakan, dibombardir oleh makhluk yang terkutuk. Zionis Israel laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Suatu saat itu akan berbalik. Nanti Gaza yang akan menonton kita. Kenapa? Karena itu akan kita alami juga. Akan terjadi banyak perang. Rasulullah SAW menyebutkan 2 perang besar, perang Ahzab dan perang Malhamatul Kubra. Perang Ahzab, perang di mana nuklir digunakan. Gak kebayang kalau perang nuklir terjadi jamaah. Jamaah Supi. Ada beberapa penelitian yang saya lakukan. Kemudian alhamdulillah hasil penelitian saya di belajar literatur, studi pustaka, kemudian mencoba melakukan sebuah perenungan, disambut oleh seorang ustadz yang juga beliau pemerhati akhir zaman. Alhamdulillah kami sepakat pada akhirnya untuk melakukan safari dakwah bersama di Kalimantan Timur 2018 yang lalu, Bapak Ibu. Kemudian beliau membuat sebuah analogi tentang bagaimana gambaran perang akhir zaman. Nah, ini yang beliau sampaikan pada kita. Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama saya selain satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini, dan tidak lupa mari kita mengucapkan salam kepada Rasulullah
Ini sebuah analisa saja ya. Belajar dari perang dunia ke-1 2. Dan ternyata perang ini sudah Rasul sebutkan dalam sebuah hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis sepanjang hidupnya. Menjelang wafat baru disampaikan. Baru disampaikan. Ibrahim Subhanahu wa taala, saya percepat saja waktu kita tidak banyak jemaah. Kita langsung pada gambaran. Andai perang nuklir terjadi, ini saya sampai sedang merinding. Kenapa? Israel itu mengirimkan beberapa buah kapal induk, satu kapal induk dan juga kapal-kapal tangki minyak. Dan ternyata tujuannya Australia. Namun di perairan Indonesia, masuk ke perairan Indonesia tanpa izin, diperingatkan oleh penjaga perairan kita dari Angkatan Laut. Tapi rupanya Israel tidak menggubris, akhirnya ditangkaplah dan ditawanlah kapal perang ini. Maka Israel uring-uringan minta bantuan kepada Amerika. Amerika nyuruh Australia mengirimkan armada perang, mengancam Indonesia untuk mengeluarkan dan melepaskan armada kapal tangkinya ya, Israel. Baik ya Bunda, di sini ada Australia membawa kapal perang ya, dan siap kapal dengan alutsistanya, dan di sini ada Rusia kemudian membantu Pak Prabowo Putin mengirimkan itunya. Ini berita sekali lagi, ini berita. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu sekalian, yang sesungguhnya terjadi, tapi berita ini sampai. Dan ini kok senyap. Kebayang kalau ternyata terjadi perang, Australia melawan Rusia, Amerika akan turun, Israel ikut di sini, Inggris, kita dibantu Cina dan Rusia, perang di Indonesia, habis Sidarja. Dan kebayang kalau yang digunakan nuklir, seperti ini gambarannya. Bunda, andai perang azab, perang nuklir terjadi, teknologi masih ada, ini yang terjadi, gambarannya. Yang sesungguhnya, wallahu a'lam bishawab, lebih dahsyat daripada ini. Ini hanya gambaran saja. Fakta yang sesungguhnya terjadi bisa lebih dahsyat daripada ini Bapak Ibu. Menggunakan natrium, uranium, maksud saya uranium, dengan sistem fusi elektron, ya, ketika ditembak inti nuklirnya, uranium inti nuklir yang pertama, maka akan menembak dan akan terjadi fusi elektron dari fusi nuklir ini. Maka akan terjadi beberapa ledakan. Ledakan pertama menciptakan suhu panas bisa di atas 500 derajat Fahrenheit. Terbakar. Gelombang yang kedua bersifat destroyer, menghancurkan. Silakan perhatikan, jika perang nuklir terjadi, ini yang terjadi. Dan ini jika terjadi berarti di luar Gaza. Lebih dahsyat dari apa yang terjadi di Gaza hari ini. Sekarang kita menyaksikan Gaza, nanti Gaza yang menonton kita. Ya, itu jembatan Suramadu tuh. Ini wajah dunia ketika perang nuklir terjadi. Dan ini ternyata disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang disembunyikan sepanjang hidupnya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menjelang wafat beliau sampaikan, aku khawatir menyembunyikan ilmu dari Rasul, dari Allah dan dari Rasulnya. Jemaah, kira-kira kalau kenyataannya seperti ini, nanti perang dunia ketiga, Sidoarjo masih ada? Masih ada. Ya, luar biasa. Nah, jemaah rahmati Allah. Jadi betapa dahsyat gelombang fitnah akhir zaman ini. Dan inilah yang Rasulullah peringatkan berkali-kali kepada kita para sahabat dan kita umatnya. Badiru bil amali sholihat, bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Fasatakunul fitan, akan muncul huru-hara, akan muncul petaka menimpa kalian. Dan khusus untuk negara Arab. Rasulullah mengatakan sampai terbangun dari tidur beliau di Madinah,
Dan ini kesaksian Ummu Jahsy, Zainab Ummul Mukminin, Zainab binti Jahsy. Ya. Wailun lil arabi, la ilaha illallah. Wailun lil arabi min syarrin qad iktaraba. Celaka bangsa Arab karena keburukan yang telah dekat menimpa mereka. Futihal yaum min ramil Ya'juj wa Ma'juj mistahati. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Itu 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Hari ini lubang Ya'juj Ma'juj mungkin sudah terbuka. Ya'juj Ma'juj sedang mengamati kapan aku keluar. Nanti kalau terjadi kudeta politik di Indonesia, saya keluar. Jamaah, ini dahsyatnya fitnah itu. Saking dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah SAW, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, sorenya kafir. Sore beriman, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya kafir. Kenapa? Ya bi'adidahu bi'aradi minad dunya. Menjual iman Islamnya demi pangkat di pundak, ya, demi jabatan dan demi triliunan. Ngeri. KPK sampai mendapati ada uang tergeletak di tengah rumah 920 miliar cash itu, Bapak Ibu. Ini Indonesia menjual iman dan Islamnya demi pangkat, demi dunia. Allah. Maka orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh pada akal sehat dan hati nuraninya, kata Rasulullah SAW, kal qabidi alal jamri, seperti memegang bara api. Ya, Pak, ada kayu bakar merah membara, kita pegang, apa yang kita rasakan? Panas, terbakar. Dan itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang jujur, orang yang soleh, ahli ibadah, yang komitmen dengan iman Islamnya. Dipitnah, ditangkap, pulang dari ceramah, tidak sampai ke rumah, ditangkap dan dipenjara. Itu saya. 2,5 tahun saya jadi tahanan kota, mengungkap kebrok-brokan para penguasa di negara kita. Kita tidak boleh diam. Saya tidak bisa diam, Bapak Ibu. Gatal. Kebenaran harus kita perjuangkan. Betul? Curhat saya, Bapak Ibu. Panas. Itulah perjuangan di akhir zaman. Tapi kenapa panas? Karena pahalanya dahsyat. Karena memang berat beban akidahnya, disebut teroris, ekstremis, radikalis, anti NKRI, intoleran, anti Pancasila. Padahal mereka yang ngomong yang seperti itu. Maling, teriak maling. Siapa yang memperjuangkan bangsa ini dengan darah-darah mereka? Para habaib dan para ulama, umat Islam, betul? Kalau mereka tuduh kita ini anti Allah. Tapi mereka yang istiqomah berpegang teguh di akhir zaman ini dengan Quran dan Sunnah, ada dahsyat pahalanya. Di balik berat ujian iman di akhir zaman, ada pahala yang menggiurkan, luar biasa. Pengen tahu pahalanya, jamaah? Sepi. Jamaah, mentang-mentang sudah jam 7, sepi. Jamaah, pengen tahu pahala orang yang istiqomah memegang teguh agamanya, Quran Sunnah di zaman penuh fitnah ini? Bapak-bapaknya diam. Ini kalau kita lihat ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Bu, bapak-bapaknya yang lain kemana, Bu? Kok nggak diajak? Kok ibu masuk surga sendirian? Masuk surga kok sendirian, bapaknya ditinggal. Dititipkan Ustadz ke yayasan penitipan bapak-bapak. Jamaah rahmatullah. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Siapa yang istiqomah memegang teguh Quran dan Sunnahku di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman penuh huru-hara petaka, dia akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahid. Luar biasa. 100 kali pahala mati syahid. Syuhada minhum ya Rasulullah. Syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian para sahabatku. Bapak Ibu, dahsyat pahalanya. Istiqomah kita memegang teguh Quran dan Sunnah, betapapun ditangkap, disiksa, dipenjara sampai mati, pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat.
100 kali syahidnya para sahabat. Nah, sekarang kita lihat satu keutamaan mati syahid jamaah. Mau lihat? Baik, sekarang satu saja. Nanti tinggal kali 100. Yang pertama, ya, keutamaan orang yang mati syahid. Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Atau Allah cabut kesadarannya terlebih dahulu, sehingga dia tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut. Orang yang mati syahid itu tidak sakit kematiannya, seperti digigit semut. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kasih tahu saya, Bapak Ibu. Ustaz, terima kasih sudah meyakinkan saya. Saya mati syahid, Ustaz. Tidak sakit kematian saya, seperti digigit semut. Itu WA dari alam barzah. Baik, kita lihat, ini buktinya. Saya tidak bicara tanpa bukti jamaah. Ini buktinya. Orang yang mati syahid, kematiannya laksana digigit semut saja, maka mereka tersenyum betapapun hancur tubuhnya. Contohnya yang satu ini. Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallah ya akhwan, tarawna ma Allah jannatan 'arduha as-samawati wal ardh. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب Assalamun laka min ashabil yamin. Tubuhnya terluka karena rudal, karena bom. Ya, dan tadi di pundaknya terlihatkan tulangnya. Dan ini persis yang dialami teman saya ketika ditembak Israel di kapal. Ketika kita beraksi, teman-teman aksi, langsung mengirimkan bantuan dalam proyek Mafi Marmara, berangkat berkumpul seluruh dunia dari Turki. Jamaah yang berbahagia Allah, terlihat kan? Ya, tidak ada hijab antara beliau dengan surga saat itu. Maka indah surga yang dilihatnya membuat dia tidak merasakan sakitnya kematian. La yajidu syahid bi alamil qatli illa kadamtin namli. Ya, hinama yarush himan yarujal jannah, hinama yarul jannah. Ya, tidak sakit kematian orang yang syahid, melainkan seperti gigit semut, karena Allah perlihatkan indahnya surga. Terlihatlah seperti itu. Dan ketika sakaratul maut jamaah, tidak ada hijab antara kita dengan akhirat kita. Ya. Konon seorang ulama ahli sufi, kalau tidak salah Syekh Sufyan As-Sauri rahimahullah, muridnya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, mengatakan antara kita dengan Allah ada 70.000 hijab hari ini, sehingga kita tidak melihat surga dan neraka karena terhijab. Tapi nanti di saat sakaratul maut Allah buka. Surat Qaf ayat ke-22, surat ke-50 ayat ke-22. Menangis saya mendengar bacaan Syekh Al-Arif, Syekh Al-Afasi membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kalian manusia lupa indahnya dunia yang kalian nikmati saat ini, membuat kalian lupa kalian akan mati menghadapku. Ya. Saat ajalmu tiba membuat kau kaget bahwa kenikmatan duniamu sementara saja.
Sekarang aku buka semua hijab antara engkau dengan akhiratmu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka tatapanmu tajam. Lihat Bapak Ibu sekalian. Maka perhatikan orang ketika sakaratul maut, wajahnya mensiratkan tempat yang dia saksikan di akhirat, tempat kembalinya. Al-jannatu amin nar, surgakah atau nerakakah? Maka perhatikan orang yang sakaratul maut. Mudah-mudahan wajah kita seperti ini ketika sakaratul maut. Ustaz, kami sudah paruh bahaya Ustaz. Mohon maaf ya Bunda, gak mungkin kami jihad ke Palestina Ustaz. Kata siapa Bunda? Bunda, ini bisa terjadi di atas ranjang dan predikat kita tetap mati syahid kok. Asalkan kita memang bertekad dalam hati sejak hari, ya Allah, jauhkan aku dari kematian yang sia-sia ya Allah. Izinkan aku mati syahid. Bukankah Nabi Zakaria mati syahid di usia seperti mohon maaf Bunda, seperti ayah Bunda saat ini, tapi mati syahid. Kenapa demikian? Apa kata Rasulullah SAW? Man sa'alaha syahadatan bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada walau mata ala firasih. Siapa yang meminta kepada Allah, ya Allah syahidkan aku di jalanmu, sungguh-sungguh dia memintanya, Allah akan menyampaikannya pada derajat mati syahid pada saat kematiannya, betapapun matinya di atas ranjang. Yang penting dalam hati betul-betul terbesitkan ingin berjuang dan berjihad di jalan Allah, syahid di jalan Allah, sungguh-sungguh. Itu jamaah. Lanjut jamaah. Nah, ini materinya baru 30%. Berarti jam 9 baru selesai. Tapi sudah 5 yang muntaber nih, mundur tanpa berita. Jamaah, lanjut. Nah, baik, yang kedua, orang yang syahid gugur di jalan Allah membela agama Allah, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Berapapun lamanya dikubur Bapak Ibu, tubuhnya tidak akan hancur. Betul Ustaz, kita lihat buktinya. Ini bukti Bapak Ibu sekalian. Sama dari Suriah. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi ceritanya begini, Suriah sebelum Gaza dibantai yang Oktober kemarin, itu kan mengalami Arab Spring sejak 2010, 2011. Konflik pertama terjadi di darat. Ya, dan kita tahu selama 50 tahun lebih Suriah dicengkram oleh rezim Syiah Nusairyah di bawah kepemimpinan keluarga Bashar Assad. Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita dibantai Bapak Ibu. Saya simpan di laptop saya bagaimana kekejaman dan kebiadaban mereka di laptop saya. Apa yang terjadi kemudian? Di antara pembantaian yang terdahsyat bermula di darat, ada seorang gadis remaja tangguh usia 14-15 tahun, usia mungkin di bawah itu. Anak ini soleh, anak perempuan ini, anak gadis ini soleha, rajin sholat, dijaga sholat 5 waktunya, dijaga tahajudnya, dijaga saum Senin Kamisnya, dijaga tilawah Qurannya. Dia syahid tidak jauh dari Quran yang biasa dia hafalkan dan dia baca. Gugur, meninggal dunia, dikuburkanlah selama 2 tahun. Sudah 2 tahun dimakamkan, hadir dalam mimpi sang ayah. Ayahnya mimpi dan anak ini ada, Abi, atini Abi, angkilni ila qabrin jadid, ana la astati an ariha ya Abi, hada rajul janibi yasrah sarhatan syadidatan kulla sa'a wa ka'annama yu'adzamu 'adaban syadidan. Angkilni Abi ila qabrin jadid. Ayah, datang sini ayah, tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Aku nggak bisa tidur ayah. Ini ada laki-laki di samping kiriku baru dikuburkan beberapa hari yang lalu. Setiap hari menjerit-jerit, setiap saat menjerit-jerit seperti disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Ini pelajaran bagi kita.
Kalau memakamkan saudara kita yang beriman, yang muslim, jangan dicampur dengan yang non muslim. Kasihan. Nanti ketika yang non muslim tetangganya disiksa, dia nggak bisa tidur. Kalau kita campur paksakan, nanti mereka pindah sendiri. Lah kalau pindah sendiri kita yang repot. Resek kalian. Teriak, aku nggak bisa tidur. Aku cari kubur yang baru. Lah kita yang repot. Kalau mereka pindah sendiri, betul? Coba. Awalnya sang ayah tidak yakin ini isyarat kalau dia harus memindahkan itu di atas berita Allah. Tapi 3 malam berturut-turut terjadi, maka yakinlah dia, maka meminta izin kepada otoritas pemakaman setempat untuk memindahkan. Apa yang terjadi? 2 tahun dikuburkan. Jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh jamaah. Allahu Akbar. Apa kata sang ayah? Lihat, kain kafannya masih utuh, bentuknya pun melihat mensiratkan tubuhnya masih utuh. Maka aku yakin mimpiku ini benar. Sekarang kita buktikan, kita angkat jasadnya ke atas. Kalau dia masih utuh berarti benar. Ini pelajaran berharga bagi kita dari kematian anakku ini. Maka diangkatlah jasad sang anak. Bapak Ibu, ahli surga biasanya tubuhnya menyusut. Saya pernah menggali beberapa kuburan orang-orang yang luar biasa dan memakamkan yang mati syahid, Bapak Ibu. Pernah sekali seumur hidup saya dengan darah di tangan saya yang mati syahid itu. Tubuhnya mengecil, mensiratkan kalau kuburnya melapang, kuburnya meluas. Tapi ahli neraka sempit, hancur tulang belulangnya. Kita lihat, ketika dibuka penutup wajahnya apa yang terjadi? Perhatikan. Dua tahun dikuburkan, tidak hancur tubuhnya jemaah. Betul? Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Ya, subhanallah. Tidak hancur tubuhnya. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang gugur di jalan Allah tidak mati, kata Allah sendiri. Allah yang nyatakan demikian. Surat Ali Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Sungguh jangan kau kira orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Tidak, mereka hidup di sisi Allah. Mereka hanya berpindah tempat saja. Yang tadinya di dunia langsung Allah tempatkan di tempat yang paling mulia, di sisi Allah. Al-ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan terus rezekinya mengalir tanpa henti. Ya, dicabut nyawanya di dunia tidak membuat dia putus rezekinya mengalir. Karena rezeki masih terus mengalir dan dia hidup di sisi Allah, maka tubuhnya tetap utuh jemaah. Itu maksudnya. Maka berapapun lama orang dikuburkan yang mati syahid tidak akan hancur tubuhnya. Lihat jasad Sayyidina Hamzah. Jasadnya masih utuh kan? Sudah 1000 tahun lebih jasadnya masih utuh. Ya, orang yang menghidupkan sunnah Rasul di akhir zaman ini lebih daripada itu jamaah. Dan kita punya peluang dan kesempatan untuk melebihi, untuk mendapatkan itu. Jamaah, lanjut. Ini muntaber satu persatu. Sepi, Pak. Samping Bapak nggak ada yang hendak kemana. Lanjut jamaah. Baik, yang ketiga, keutamaan orang yang mati syahid, Allah bebaskan dari siksa kubur. Allah Akbar. Di saat manusia berat disiksa kubur, ditanya man rabbuka, dia tidak bisa jawab karena di dunia dia kafir kepada Allah. Dia tidak bisa menjawab karena di dunia dia mengingkari Allah. La adri man rabbi, la tas'alni man rabbi.
Aku tidak tahu siapa Tuhanku, jangan kau tanya siapa Tuhanku. Dipukul dia dengan gada besi, menjerit dengan kesakitan hingga hancur tubuhnya. Mau lihat siksa kubur? Asli ini dari kubur. Asli Bapak Ibu. Benar, mau lihat? Saya tidak bohong, nauzubillah. Tidak boleh ada kebohongan di sini. Mau lihat Bapak Ibu? Ingat, orang yang menghidupkan Quran dan Sunnah dan istiqomah memperjuangkannya, seperti ini nanti, dibebaskan dari azab kubur. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, "Iya, azab kubur pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Siap menyaksikan? Gak akan takut. Kalau takut saya matikan. Asli Bapak Ibu demi Allah. Seorang pemuda usia 18 tahun di Qatar. Ada yang bilang ini di Qatar. Rusak agamanya. Dia melalaikan sholat. Orang pergi azan itu pergi ke masjid, dia gestrek di jalan. Hancur, nasihat orang tuanya tidak didengar. 18 tahun dia meninggal. Tapi sang ayah curiga ada sesuatu yang tidak wajar dengan kematiannya. Tapi dokter mengatakan biasa. Dikuburkan baru 3 jam. Yang tadi 2 tahun tubuhnya masih utuh, yang ini baru 3 jam. Ini membuktikan siksa kubur itu ada. Ayahnya gelisah. Ayahnya mendengar dia menjerit-jerit, "Abi, Abi, angkizuni, angkizni min hadal qabr. Ana la astati la aqwa bi hadal azab. Akhrizni min hadal qabr, min hadal azab ya Abi." Ayah, tolong keluarkan aku dari kubur ini, ayah. Aku tidak kuat, ayah. Aku tidak kuat dengan siksa. Tolong selamatkan aku. Kalau sudah demikian, mungkinkah ayahnya menyelamatkan? Maka ayahnya ini gelisah, bilang sama istrinya, "Ya ummah, ta'ali ya ummah, hal tasma'i? Ya sauta ibn Hadid. Apakah kau mendengar suara anak kita menjerit-jerit?" "Ya." Maka pergilah ke kuburannya, digali. Baru 3 jam jamaah. Yang tadi 2 tahun masih itu, ini baru 3 jam. Saksikan. Ini membuktikan fitnah kubur ada. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kubur? Pandangan yang sangat menakjubkan. Rambutnya hitam berubah jadi beruban. Dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Saya tidak bermaksud memberikan aib anak ini, tidak. Karena ini juga Allah perlihatkan untuk menjadi itibar bagi kita yang masih hidup. Jamaah 3 jam baru dikuburkan. Rambut yang kita memutih menjadi uban. Kulit yang mulus lebam terbakar. Dari mulut, hidung, telinga keluar air darah. Keluar darah, tanda dia sedang mengalami siksa. Baru 3 jam. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, orang yang menghidupkan Quran dan Sunnah dijauhkan dari petaka siksa kubur ini jamaah. Malaikat azab siapa? Malaikat Zabaniyah
Mungkar nakir cuma lewat saja. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya, sehat? Permisi, saya mau ke sana, mau nyiksa si dia. Mari silakan nikmati. Gitu aja. Allah bebaskan dari fitnah. Yang keempat, Allah berikan tajul waqar. Orang yang mati syahid Allah berikan keutamaan yang keempat, tajul waqar, mahkota kemuliaan yang sangat diinginkan oleh para nabi dan para ahli ibadah. Dan duhai kiranya mahkota itu Allah sematkan di kepalaku. Karena Allah berikan selendang kemuliaan juga. Ridhaul jannah. Masya Allah. Yang keberapa tadi? Yang kelima, Allah berikan 70 nama daftar. Isinya ada 70 nama agar dibawa masuk surga tanpa hisab bersamanya. 70 nama yang menghidupkan Quran dan Sunnah 100 kalinya. Berarti 7.000 orang. Luar biasa. Dan yang terakhir Allah tikahkan dengan 73 bidadari. 73 bidadari, ayah, Pak, 73 bidadari, Pak. Di rumah ada berapa bidadari, Pak? 1 sama 73 bidadari. Jamaah, sudah pernah melihat cantiknya bidadari? Belum. Yang di rumah yang dilihat bukan bidadari. Bunda, Meriam Belina cantik tidak? Dulu Titik Puspa cantik tidak? Cantik. Tamara Blesinki cantik tidak? Cantik. Siapa yang cantik menurut Bapak Ibu nih? Artis Indonesia, artis dunia. Marilyn Monroe cantik, Pak? Cantik ya? Jamaah, mohon maaf jamaah ya, saya tidak bermaksud memperlihatkan aurat, tidak. Istriku, maaf istriku, ini aja untuk penyemangat saja istriku ya. Jangan marah istriku. Jamaah, kita lihat cantiknya bidadari surga yang sesungguhnya. Buka mata. Saya tidak bermaksud memperlihatkan aurat, tapi untuk meyakinkan saja. Jamaah, jawab pertanyaan saya jujur ya. Sekali lagi, saya tidak mempertebak melihat aurat. Cepat saja. Cantik tidak Bapak Ibu? Cantik. Bapaknya bilang enggak, istrinya ada di sini. Cantik tidak? Cantik tidak? Cantik tidak? Tahu siapa beliau? Ayana Moon, artis Korea yang masuk Islam. Cantik kan? Bayangkan. Padahal mereka Allah ciptakan dari tanah, betul? Tidak ada wanita yang cantik di muka bumi yang diciptakan selain itu. Semua secantik apapun wanita dunia, jangan lupa Allah ciptakan dari tanah. Berapa nilai tanah? Saya keluar dari ruangan ini, saya ambil tanah di sana di kebun, saya berikan pada ayah bunda sekepal tanah. Mau diambil? Gak mau kan? Itulah nilai tanah, dan itulah menjadi bahan penciptaan gadis-gadis cantik di dunia. Bayangkan, yang Allah ciptakan dari tanah saja, cantiknya bikin saya lupa sama yang di rumah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Allah ciptakan dari intan, berlian, emas, permata. Allahu Akbar. Kebayang tidak cantiknya, Pak? Yang dari tanah saja sudah secantik ini, ya Allah, apalagi yang dari ciptaan Allah dari emas, intan, berlian, permata. Dan itu 73 Allah berikan yang mati syahid, yang menghidupkan Quran dan Sunnah 100 kali syahidnya ya Allah. Nah jamaah, mau semua keutamaan ini? Sepi, tidak ada jawaban. Kemana nih jamaah? Oi jamaah, mau semua keutamaan ini? Pengen tahu caranya? Baik jamaah, lihat, pintu surga sedang dibuka di Gaza. Tadi saya tanya Bapak Ibu, mau masuk surga? Mau kapan? Hari ini, segera. Bapak Ibu, lupakah kita, pintu surga sudah terbuka di Gaza.
الصاروخ بعدين صاروا ينزلوا عارف مشكلة فيهم صار تنزل علينا ولازم ثلاثة دولار مهمين شايف كيف؟ قلتم يجي والله Inilah kami saksikan Bunda, selama kami di Palestina, saya dengan Ustaz Randi tadinya mau masuk ke Gaza. Dari Jakarta kita telepon hubungi Kedutaan Besar Indonesia di Kairo, Mesir, karena kita masuknya lewat Mesir. Dan Alhamdulillah sesampainya di Mesir kami audiensi dengan Kepala Biro Politik KBRI Indonesia di Kairo, Ibu Dian. Kami audiensi pada beliau untuk maksud minta rekomendasi agar diizinkan saya dan beliau Ustaz Randi masuk ke Gaza. Namun saat itu baru 4 bulan berjalan pembantaian, bom masih di mana-mana Bapak Ibu. Jamaah, ini kami saksikan. Jamaah dapat Allah Subhanahu wa taala. Tubuh manusia berterbangan karena dibom. Itu yang terlempar tubuh manusia, Bapak. Setiap saat, setiap jam, setiap menit. Jamaah yang dirahmati Allah. Saat itu kami hendak menuju satu tempat jamaah. Saat saya dan istri tanggal 7 Oktober pembantaian, 1 Oktober saya masih di Al-Aqsa bersama istri. Kami baru sholat subuh berjamaah di sana. Saat itu kemudian juga kita akan berangkat ke Al-Khalil Hebron, salah satu destinasi kami ketika kami di Al-Aqsa, makam Nabi Ibrahim AS. Namun di Ramallah kami dihentikan oleh tentara IDF. Mereka menghentikan kami, Bapak Ibu. Di depan kami lewat panser-panser ini. Saya katakan Bapak Ibu, lihat rudal-rudal lewat itu di depan kita. Mereka akan membantai Gaza. Ini di depan kami Bapak Ibu. Jadi kami masih di sana, Gaza dibantai. Dan inilah rudal-rudal dan panser-panser yang kami lihat di sana Bapak Ibu. Ini rudal yang kami saksikan Bapak Ibu. Dan beginilah rudal itu membantai Gaza Bapak Ibu selama 581 hari sampai hari ini mungkin ya. Kurang lebih 570 atau 80 hari, 580. Seorang anak pecah perutnya Bapak Ibu. Apa dosa anak balita ini? Seorang ibu yang histeris, menjerit, ternyata anaknya menjadi korban. Pecah pahanya itu. Masih terbayang darah-darah mereka merah di tangan-tangan kami Bapak Ibu. Bayangkan jika mereka adalah anak-anak cucu kita. Tentu kita tidak akan diam diri seperti sekarang. Dan itu pun haram kita lakukan. Berdiam diri ketika saudaranya menderita. Ya. Man sakata anil haqi fahuwa syaitanun ahras. Kata para ulama salaf. Siapa yang diam saja ketika Tuhannya dihujat, nabinya dihina, dinistakan. Jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini pertengahan Ramadan kemarin, 18 Ramadan, di momentum salat zuhur berjamaah. يا الله يا الله اللهم سلم يا رب يا رب سلم يا رب الحبايب في الجامع يا رب يا رب الحبايب في الجامع Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surgamu ya Rabb. Catat mereka sebagai syuhadamu ya Rabb. يا رب حبايبنا بيصلوا قاعدين يا رب Ramadan 18 Ramadan 1446 Hijriah. Putus kakinya, يا الله hancur pahanya, pinggangnya. حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحمكم يا شباب الله يرحمكم يا شباب
nasib gajah Bapak sekalian. Entah berapa puluh video nih. Dan ini anak-anak di sana Bapak. Binatang saja kita haram perlakukan seperti ini. Ini manusia Bapak. Apa mereka tidak berhak hidup di dunia ini? Tidak ada pembantaian yang lebih biadab melebihi kejadian yang terjadi di Gaza. Melebihi biadabnya Zionis Israel di tanah Gaza Bapak Ibu hari ini. Ini kebiadaban begitu. Dan tidak ada makanan minuman Bapak Ibu. Yang mereka makan apa? Dedaunan. Dia petik dari pohon dia makan karena tidak ada makanan. Bayangkan, sudah hampir 2 tahun sekarang, 1 tahun setengah. Ya, sudah menjelang memasuki tahun kedua pembantaian ini. Mereka hanya mengadukan pada Rasulullah tentang diamnya umat Islam dunia. كنت أتمنى أقول لنفسي اليوم سنقول له يا رسول الله تعبنا في هذه الدنيا وما صبرنا فيها إلا لأنك إمام الصابرين يا رسول الله Pada Allah, الناس تشتكي من أرزاقهم pada Rasulullah mereka mengadukan, لكنهم يعلمون mengingatkan apa yang terjadi di Suriah. Seperti ini pula di Gaza. Anak-anak yang sudah tidak punya orang tua, tidak punya rumah jamaah. Anak-anak yang sedang yang diwawancara oleh tim sedang diwawancara, tiba-tiba rudal meledak di belakang mereka. Ini anak-anak yatim piatu yang sudah tidak punya keluarga. Tidak ada makanan. Dulu kucing mereka bunuh, mereka makan. Sekarang rumput karena tidak ada apa-apa. Rumput mereka makan Bapak Ibu. Mampukah kita menghadapi kehidupan yang dahsyat dengan ujian seperti ini? Tentu tidak. Lalu kenapa kita diam saja tidak membantu mereka? Bayangkan jika ini anak-anak kita, rumput yang mereka makan. Ini sarapan bagi mereka jamaah. Dan ini pula sarapan siang mereka. Dan ini pula makanan mereka setiap hari. Hingga pada akhirnya mereka tidak kuat menyusul orang tua mereka ke surga. Bayangkan persaudaraan mereka. 1 roti mereka bagi-bagi. Kami biasa kalau keluar dari hotel sebelum ke lapangan, saya perintahkan teman-teman masukkan roti, penuhi jaket-jaket dengan roti, kita bagi pada mereka. Pada akhirnya sepotong roti tidak cukup untuk menghilangkan lapar mereka berhari-hari, hingga mereka pun syahid menyusul orang tua mereka ke surga jamaah. Inilah Gaza sampai hari ini jamaah. Dan inilah hasil dari bungkamnya dunia, dari diamnya kita. Dan ini beban berat yang akan Allah pertanyakan, Allah hisab kepada kita. Pertanyaannya, sanggupkah kita menjawab semua hisaban ini jika Allah pertanyakan pada kita? Jamaah, bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Maimunah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ara'aitum ilam astati an atahammad ilaih, famada ta'muruna? Jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina, jika kami tidak bisa berangkat ke Gaza, apa yang Anda perintahkan? Jauh Palestina ya Rasulullah. Kami di Madinah, Al-Aqsa di Palestina, di Syam. Kami jauh ada di sini. Kita di Sidoarjo. Apa yang harus kami lakukan jika kami tidak bisa berangkat? Ini jihad kita, apa kata Rasulullah? Fatuhdi lahu zaitan yusraju fi, sumbangkan zaitun-zaitun kalian untuk menyalakan Islam di Palestina, untuk menyalakan Al-Aqsa sehingga salat tauhid bisa ditegakkan. Faman fa'ada dzalika kaman ata, siapa yang menyumbangkan hartanya untuk Palestina dan Gaza, sama dengan dia datang dan berjuang di sana jamaah. Ini anak-anak Suriah. Ternyata Gaza lebih dahsyat lagi jamaah. Sekali lagi, pintu surga sudah terbuka di Gaza. Bagaimana cara kita memasukinya? Mudah kata Rasulullah, man jahza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka sungguh sama dengan dia berjuang di sana. Padahal yang kita kirimkan cuma harta saja, 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta. Kita cicil, tapi ternyata mereka syahid mereka menerima hak kita. Bahkan sekarang ada program kurban. Mereka menikmati kurban kita, lalu mereka berjuang syahid, maka syahidnya mereka, kita juga syahid terbawa. Nanti keutamaan-keutamaan yang tadi akan kita dapatkan. Jamaah, jadi masuk surganya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, kita ada program kurban, mudah-mudahan dapat kita. Subhanallah,
Dulu saya sempat pernah membantu kurban di Gaza. Itu satu ekor kambing 9 juta. 2024 awal sebelum pembantaian 15 juta, 17 juta. Sekarang 42 juta satu ekor kambing. Bingung saya. Di Indonesia bisa kebeli 3 sapi kan? Atau 2 sapi lah. 42 juta. Di sana satu ekor kambing. Nah, saya tanya Bapak Ibu, jangan biarkan mereka kelaparan, mati tanpa ada perjuangan. Yuk kita bantu mereka. Siap bantu mereka aja, Pak? Bapak Ibu, niatkan dalam hati, kuatkan tekad dalam hati. Apa kata Rasulullah? Man sadaqal azmu, idza sadaqal azmu udah sabil. Jika niat tekad sudah kuat, Allah mudahkan jalan. Yang penting niat dulu saja. Ya, mudah-mudahan esok lusa Allah kabulkan, Allah mudahkan. Nah, Allah segera tunaikan. Silakan, Ustaz. Oh, Bang Rasmi silakan. Ah, ini beliau. Bapak Ibu, kami inilah yang berjuang selama 5 tahun ini untuk membantu. Saya kami sudah syahid di sana. Teman-teman kami sudah syahid di Gaza. Anak-anak yang kami bina sudah syahid di Gaza. Tapi kami lanjutkan kembali, insyaallah. Kami coba nama kami beda-beda untuk mengelabui Israel. Ada namanya Sahabat Tatazan, Cahaya Babu Sodako, Sanabita Jariyah, Mutiara Quran. Itu kami semua mengelabui Israel agar kita tetap bisa masuk ke Gaza, jemaah.